Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir pada kuliah hari ini tentang penyakit jantung iskemik yang saya akan ditugaskan oleh Prodi untuk memberikan tentang kelainan jantung iskemik tersebut. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit kardiovaskuler, yaitu penyakit jantung iskemik, kemudian dilanjutkan dengan overview CABG, yaitu perbandingan antara CABG dengan PCI, dan terakhir nanti ada video tentang prosedur dari CABG itu sendiri. Topik yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang penyakit kardiovaskuler itu sendiri. Penyakit kardiovaskuler seperti kita lihat merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Menurut WHO pada tahun 2019, kelompok penyakit ini telah menyebabkan 17,9 juta kematian di seluruh dunia. Angka ini menyumbang 32% dari seluruh kematian. Dari 17 juta kematian ini, 85%-nya disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Dari semua penyakit kardiovaskuler yang paling mematikan adalah penyakit jantung iskemik yang akan kita bahas hari ini. Penyakit ini merupakan penyakit utama kematian dengan distribusi 16% dari total kematian di dunia di tahun 2019 berdasarkan data WHO. Di Indonesia sendiri, menurut data Kemenkes, penyakit jantung menempati urutan kedua setelah stroke dalam daftar penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Salah satu penyebab utama terjadi penyakit kardiovaskuler adalah proses arteriosklerosis. Pada kondisi ini terjadi proses inflamasi pada tunika intima dari pembuluh darah akibat suatu rangkaian kompleks berbagai proses patologis yang saling berinteraksi. Proses ini dapat dicetuskan dan diperparah oleh berbagai kondisi seperti dislipidemi, hiperglikemia, dan perilaku merokok. Jika hal ini berlangsung secara progresif, lumun pembuluh darah dapat mengecil, seperti kalian lihat di sini, yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah ke berbagai jaringan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan suplai dan demand oksigen jaringan, sehingga timbullah tanda dan gejala yang diasosiasikan dengan penyakit jantung iskemik. Tanda dan gejala ini berkorelasi dengan kondisi patologis ateroma yang terbentuk jika diameter lumen pembuluh darah mengecil. Maka akan timbul stable ischemic heart disease kalau menyebab tidak adanya ruptur pembuluh darah, ya seperti ini, ya misalnya terjadinya suatu plak tapi tanpa ruptur dan tanpa trombosis, maka disebut sebagai stable angina. Sebaliknya, seperti yang di bawah ini, kalau kita melihat ada ruptur dengan terbentuknya trombosis yang menghentikan aliran darah, maka pasien akan mengalami apa yang kita sebut sebagai acute coronary syndrome. Yang kita tahu terdiri dari 3 jenis, yaitu STEMI, non-STEMI, dan unstable angina. Faktor risiko yang dapat mencetuskan proses arteriosklerosis adalah, kita bisa lihat adalah usia. Penyakit kardiovaskuler lebih sering terjadi pada usia di atas 50 tahun. Meskipun sekarang trennya ya usia lebih muda juga sering terkena. Bahkan antara pasien saya yang usia 30-an pun ada yang harus dilakukan CABG. Jenis kelamin ya sayangnya laki-laki lebih sering atau lebih mungkin terkena. Riwayat keluarga lebih berisiko jika memiliki anggota keluarga yang laki-laki yang mengalami coronary arterial disease di bawah usia 55 tahun. Untuk wanita di bawah 65 tahun. Merokok juga faktor risiko hipertensi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, aktivitas fisik yang kurang, dan tingginya tingkat stres. Topik kedua kita akan membahas overview singkat dari CABG.
CBG atau coronary arterial bypass grafting adalah suatu prosedur revaskularisasi yang dilakukan untuk mengalirkan aliran darah pada suatu bagian dari pembuluh darah koroner yang tersumbat secara parsial atau total, sehingga darah yang melewati pembuluh darah yang menyempit ini dapat tetap memperdarahi bagian jantung yang seharusnya dialirinya. Teknik bedah dalam CBG ini prinsipnya adalah membentuk aliran baru yang memintas blokade pembuluh darah koroner menggunakan suatu konduit yang berasal dari pembuluh darah lain dari tubuh si pasien. Secara historical, CBG itu sendiri bukan salah satu prosedur bedah yang paling banyak diteliti sepanjang sejarah kedokteran. Operasi ini juga merupakan jenis operasi jantung yang terbanyak dilakukan. Dari awal dilakukan hingga sekarang sudah lebih dari 20 juta operasi CBG dilakukan di seluruh dunia. Sebelum CBG dilakukan, upaya revaskularisasi bisa kita lihat untuk mengatasi angina tersebut. Contohnya adalah pada tahun 1946 oleh Wienerberg yang membuat suatu transplantasi left internal mammary artery ke dinding anteroventrikel kiri di sebelahnya LAD. Jadi saat itu anastomosis itu belum dilakukan. Yang diharapkan adalah terbentuknya kolateral antara 5 dan LAD tersebut. Lalu pada tahun milestone yang berikutnya adalah tahun 52 oleh John Gibbon, di mana berhasil menemukan mesin jantung paru yang dapat beroperasi dengan baik untuk pertama kalinya. Inilah kemudian menjadi satu terobosan penting dalam operasi jantung, karena dengan mesin jantung paru ini kita bisa melakukan berbagai macam operasi jantung. Penggunaan mesin ini akhirnya tahun 1968 dilakukan secara luas untuk operasi CBG. Tapi CBG pertama dilakukan oleh Robert Goetz tahun 1960 yang menggunakan ring yang terbuat dari tantalum di Amerika, dan Vasily Korolkov pada tahun 1964 di Uni Soviet melakukan CBG, yaitu dengan melakukan jahitan ya anastomosis pertama, yaitu di Uni Soviet tersebut. Off-pump sendiri diperkenalkan tahun 1990 dengan akibat kemajuan suatu teknologi yang menggunakan salah satu penemuan octopus stabilizer di tahun 98. Pada tahun 97 bahkan menganut suatu minimal invasif, yaitu oleh Valvanur Subramanian yang disebut dengan minimal invasif direct artery coronary bypass atau MIDCAP. Konduit yang dapat digunakan sebagai bypass bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah left internal mammary artery yang berasal dari subclavia kiri, seperti digambar di atas ini, ya, yaitu seringnya membuat anastomosis ke LAD. Ini adalah pembuluh darah yang paling baik dengan patency rate lebih dari 90% untuk 10-20 tahun pasca operasi. Kita juga menggunakan yang bagian mamari yang kanan, tadi yang kiri, nah yang kita sebut dengan RIMA, dan bisa kita gunakan bersama dengan yang kiri, jadi kanan dan kiri yang disebut sebagai bilateral internal mammary artery atau BIMA. Patency rate ini juga sangat baik, bahkan lebih baik misalnya menggunakan dua mamari daripada mamari yang kiri dengan vena SVG. Tapi harus dilihat bahwa kan pendarahan sternum itu dilakukan oleh dua mamari ini. Jadi kalau dulunya diambil, risiko terjadinya Wundt-Dicey pada sternum, terutama pada pasien diabetes, itu bisa sampai 2 kali lipat lebih tinggi. Ya, terus masih ada yang tadi yang saya sebut adalah saphenous vein yang diambil dari tungkai bawah. Ya, itu juga patency rate-nya itu ya cukup tinggi untuk 10 tahun, tapi di 50%.
terus masih ada radial arteri yang 80%, patensi rate-nya, dan gastroepiploika. Artinya gastroepiploika yang patensi rate-nya di 5 tahun adalah 75%. Oke, saya sampai sini mau bertanya, konduit apa saja yang bisa digunakan? Siapa mau jawab? Ya, silakan Atta. Konduit yang bisa digunakan tuh tadi bisa pakai mammary artery, arteri radialis, venous, sama gastroepiploid. Kira-kira yang paling bagus apa? Yang bagus internal mammary artery. Ya, sangat bagus. Jadi kalian harus ingat bahwa internal mammary artery adalah pembuluh darah yang paling bagus dari tubuh kita untuk digunakan sebagai konduit untuk CABG. Jadi di luar negeri pun sudah dianggap suatu kata kasarnya kriminal, kejahatan kalau kita tidak memberi pasien itu yang terbaik, yaitu arteri mammary pada saat operasi CABG tersebut. Ya, kita selanjutnya akan melihat kapan menggunakan CABG dan kapan kita menggunakan PCI. Ya, kalau PCI itu kita pasang stent, kalau CABG kan ya dilakukan oleh bedah toraks kardiovaskuler dengan menggunakan kondit-kondit tadi yang sudah disebutkan. Ya. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana mungkin lebih memilih PCI dan lebih memilih CABG. Ya. Misalnya pada pasien yang usia sangat tua, rentan, sehingga risiko operasi akan sangat tinggi, ya, fragile, terus pasiennya tidak bisa bergerak atau apa, sehingga ya kalau habis CABG kan harus mobilisasinya juga lebih aktif gitu, ya. Bahkan pada multivessel disease dengan syntax score yang rendah itu ya PCI lah lebih baik gitu kan. Terus misalnya pasien dengan deformitas dada yang sangat berat, ya, sehingga mau gimana caranya kita mau stenotomi ataupun buka dada kalau ada deformitas tersebut. Atau kita melihat juga bahwa aortanya perkapurannya hebat, sehingga kita juga mau masang anastomosis yang proksimal itu akan sangat sulit, sehingga ada pertimbangan tertentu di mana kita harus lakukan PCI. Ya, pada CABG sendiri adalah apapun bisa kita lakukan, terutama pada pasien yang diabetes itu sebaiknya CABG. Fungsi ventrikel kiri yang menurun, dia tidak bisa minum double antiplatelet karena kan pasang stent harus minum double antiplatelet. Ya, ternyata udah di stent, ternyata terjadi restenosis di dalam stent tersebut pada multivessel disease yang lebih dari 23 skornya, ya, revaskulasi dengan PCI yang tidak komplit, ya, dan klasifikasi koroner arteri yang berat, ya, tadi yang syntax skor lebih dari 23 itu menandakan bahwa klasifikasinya lebih berat, dan misalnya kita butuh operasi lain, ya pastilah CABG. Misalnya pasiennya ada masalah katupnya juga, sehingga ya sekali misalnya katupnya misalnya ada kebocoran atau stenosis berat, ya sekalian kita juga CABG-nya kita lakukan gitu. Jadi jangan operasi katup terus koronernya di PCI, itu hasilnya tidak begitu baik. Ya, dari guideline kita bisa lihat bahwa ya ini harus kita lihat bahwa rekomendasi kelasnya, kita lihat yang sebelah kiri adalah CABG dan yang sebelah kanan adalah PCI. Ya, ini kita bisa lihat bahwa yang CABG itu ini yang one vessel disease, two vessel disease, ini yang left main, ini yang three vessel disease tanpa diabetes, dan three vessel disease dengan diabetes. Kita bisa lihat bahwa semuanya kelas 1 kecuali kalau one vessel disease yang tidak melibatkan LAD dan two vessel disease yang tidak melibatkan LAD. Yang lain adalah rekomendasinya kelas 1. Berbeda dengan yang PCI. Kita bisa lihat bahwa PCI bila syntax score-nya, kita lihat yang paling bawah adalah syntax score yang tinggi, itu
PCI pun harmful, rekomendasi 3. Jadi PCI pun tidak boleh dilakukan, padahal ya maaf aja, banyak teman sejawat kita dari kardiologi masih pun melakukan PCI pada pasien-pasien tersebut. Pada pasien diabetes misalnya itu 2B dan 3 dan pada tidak diabetes dengan skor tinggi 3, dan pada left main juga pada sintas skor yang tinggi itu tetap rekomendasi adalah CABG. Oke, pertanyaan berikutnya. Kondisi pasien bagaimana yang termasuk ke dalam rekomendasi CABG kelas 1? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, Ajeng, silakan. Izin dok, setahu saya kalau yang kelas 1 itu yang kondisi pasiennya 3PD, multi-PD, 1PD pun kalau melibatkan LAD dok. Dan kalau berarti kalau yang pasien yang nggak melibatkan LAD itu tidak perlu, tidak wajib gitu dok pakai Betul. LAD. Dia rekomendasinya kelas 2B gitu. Kelas 2B ya dok. Oke, pada keadaan apa CABG lebih baik daripada PCI? Ya, saya mau jawab. Ya, Esther. Izin dokter, ada 3 kondisi. Yang pertama pada keadaan di mana left main-nya terkena. Yang kedua pada pasien dengan tri-vessel disease tanpa diabetes mellitus dengan sintaks skor yang lebih dari 22. Atau yang ketiga pada pasien dengan tri-PD dengan diabetes mellitus dengan sintaks skor berapapun dokter. Ya, jadi ingat ya, diabetes itu adalah mau keadaan kayak apapun masih lebih baik CABG dibanding PCI. Oke, kita akan melihat prosedur operasi CABG ya, supaya kita bisa melihat langsung operasi jantung itu kayak apa. Ya, ini kita lakukan sayatan median stenotomy. Tidak menggunakan cutter. Umumnya kita pakai cutter dengan kekuatan 30. Ya, sebenarnya juga tergantung merek dan cutter apa yang digunakan. Ya, kita tandai garis bagian tengahnya, terus habis itu kita lakukan dengan menggunakan stenoso untuk membuka tulang dada tersebut. Hemostase sangat wajib supaya jangan terlalu banyak darah yang terbuang. Habis itu kita pasang retraktor. Terus kita bebaskan sampai kita mendapatkan perikardium, ya. Jadi bagian lemak-lemak timusnya kita bebaskan. Terus kalau kita sudah dapat perikardiumnya, kita buka di tengah. Ini seperti ini. Hati-hati jangan sampai kena jantungnya, kotornya. Terus kita buka lebih lebar stenumnya ini. Ya, kita bisa lihat yang ini adalah aorta. Ya, next slide. Kita melihat ke arah bagaimana kita melakukan kanulasi. Ya, tapi ini tadi yang saya sebut sebagai conduit adalah internal mamari kiri, ya, yang ini. Terus ada radial arteri yang bisa diambil juga sama vena savena. Gitu. Next slide. Nah, ini kita ambil conduit yang kita inginkan. Ya, langsung jalanin tiga-tiganya. Ini kita ambil dari tangan radial, klik aja. Ya. Ini kita ambil dari vena tungkai, SVG, saphenous vein
Ini venanya, itu kandialnya, dan ini arteri mamaria kiri yang kita ambil. Cabang-cabangnya kita menggunakan klip karena biar lebih cepat. Kalau pakai kita harus ikat akan jauh lebih lama mengambilnya. Terus selalu kita cek ada nggak cabang-cabang yang masih bocor. Kalau masih ada yang bocor, kita klip atau kita ikat. Nah ini kita lihat, kita potong di distalnya, dan kita lihat apakah muncrat atau enggak. Nah kelihatan kan muncrat. Nah terus ini venanya. Venanya konduit SVG itu kita bisa ambil panjang dari bawah sampai ke paha gitu. Dari mulut sampai ke paha. Jadi konduit vena itu paling banyak lah di tubuh kita. Sedangkan mamari kan cuma ya sejengkal, radial juga kurang lebih sejengkal. Ini dapat dengan sistem open atau kita pakai multiple incision juga mengambil venanya. Tapi harus hati-hati karena ini bukan pengambilan vena karena varises. Kita harus tetap mengambilnya dengan hati-hati karena konduit inilah yang akan kita pakai untuk pasien CBG dan kualitasnya harus tetap baik. Ini kita bisa lihat tuh kalau ada cabang yang masih ngalir, kita klip atau kita ikat. Oke, kita ke next slide. Nah ini kita lakukan kanulasi ya. Ini adalah aorta yang terlihat dari atas langsung adalah ventricle kanan dan atrium kanan. Ini yang agak gelap atrium kanan, ventricle kanan, aorta pulmonal ya, seperti itu. Ini kita lakukan jahitan tabak sak namanya, jadi sekeliling di mana kita akan melakukan penempatan kanul aorta tersebut. Umumnya kita pakai 2 jahitan tabak sak. Di harapan kita pakai Ethibond Donol, tapi kita juga bisa pakai yang monofilamen polipropilen 50 bisa. Nah kanulnya udah masuk, kita fiksasi, jangan sampai dia tiba-tiba loncat keluar karena tekanan aorta kan tinggi. Jadi harus difiksasi dengan benar. Terus kita sambungkan dengan lines dari mesin jantung paru, hatlang mesin. Nah ini kita sambung supaya nanti kita bisa isi jantungnya atau kalau terjadi pendarahan kita bisa masukin cairan. Ya, terus habis itu kita pasang jahitan berikutnya di atrium kanan, ya di bagian auricle. Ini juga pakai Ethibond, bisa pakai Ethibond Donol atau monofilamen yang polipropilen 50. Cukup 1 jahitan kalau yang ini, karena kan tekanan atrium kan nggak setinggi tekanan di aorta. Terus kita buka, nggak terlalu muncrat kan kalau atrium. Nah, kita masukin kanul mengarah ke IVC. Nah, terus udah jalanin mesin, bisa kita jalanin mesin jantung paru, jalan. Nah, ini reservoir, oksigenator, terus bisa masuk lagi, sudah teroksigenasi ke seluruh tubuh. Ini udah jalan mesin jantung parunya. Oke, next slide. Nah, terus
kita pasang quadriplegic tadi, terus jantung dihentikan, bisa dilihat bahwa jantungnya sudah berhenti. Jantung sudah berhenti, tidak berdenyut. Nah, ini cornernya kita buka, terus kita pakai conduit yang sudah diambil, itu SVG vena atau bisa pakai mamari ini. Sebagai contoh adalah yang vena. Terus kita lakukan anastomosis. Lihat, jantungnya berhenti. Jadi kita melakukan anastomosisnya juga lebih mudah lah daripada jantung itu bergerak dan tidak ada darah yang keluar atau nyemprot. Ini ada menggunakan gas, ya biasanya kita menggunakan CO2 ya, karena kalau udara tidak baik, karena nanti kalau udara masuk ke pembuluh darah sulit diserap. Kalau CO2 lebih mudah untuk diserap. Nah, terus kita di-airing, keluarin udaranya, terus baru kita ikat. Nah, ini pasang anastomosis proximal di aorta. Ya, kan kita pasang distal dan proximal. Prinsipnya anastomosis itu di bagian corner itu sebaiknya in out, dari dalam keluar, di venanya out in. Tapi prinsipnya adalah corner atau tempat kita mau menyambungnya itu adalah selalu in out. Ini distal berikutnya. Jadi kalian perlu banyak latihan gitu ya, harus banyak latihan, banyak melakukan anastomosis misalnya pada jantung hewan lah, mau itu kambing, sapi ataupun babi ya, sebelum kalian melakukan anastomosis pada manusia gitu. Karena ya supaya kalian sudah terampil dulu baru melakukan suatu tindakan pada manusia. Sama aja kayak seorang konser piano ya, nggak mungkin dia latihannya di panggung ya, kan dia pasti latihan di rumah 10 jam sehari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru dia berani untuk tampil di depan audiens gitu kan. Oke, next slide. Ya, ini misalnya sesudah operasi kita bisa lihat angiografinya ya, apa anastomosisnya baik. Ya, next. Cara penutupan mungkin habis ini. Ya, penutupan ya. Setelah semuanya udah berlangsung operasinya, kita harus pasang drain untuk mengeluarkan sisa darah atau sisa cairan yang ada di rongga dada dan juga udara yang ada di rongga dada, supaya dia tetap dalam keadaan dalamnya dalam tekanan negatif ya. Hemostase adalah sangat wajib ya, kita harus rawat pendarahannya secara seksama ya. Terus habis itu kita tutup dengan secara konvensional adalah dengan wire, macam-macam prosedur penutupan tulang dada, tapi yang umum digunakan adalah sternum wire seperti ini. Nah, umumnya kita menggunakan satu wire kalau tidak dalam bentuk X, kalau dalam bentuk satu single itu kita hitungannya adalah 10 kilo per wire. Jadi kalau seorang
berat badannya 70 kilo, harus pakai berapa wire? 7 wire, ya seperti itu. Atau kalau yang silang itu berarti 20 kilo. Karena kan 2 kan, jadi 3 silang plus 1 yang single untuk yang 70 kilo. Seperti itu kurang lebih hitungannya. Ya, itu kita rapetin, terus ujung airnya kita masukin ke dalam supaya jangan nonjol ke atas, malah nanti pasiennya kesakitan kena ujung yang tajam dari wire tersebut. Habis itu kita jahit napis demi napis ototnya dan fasianya. Sampai jahit kulitnya. Subutisnya kita jahit pakai yang donol, ukuran donol, terus kalau kulitnya kita jahit dengan 4/0 umumnya. Terus habis tutup dengan steril. Nggak perlu dikasih macam-macam. Ya, hati-hati dengan infeksi luka operasi, jadi harus jaga sterilitas dan sampai terjadi infeksi seperti ini. Next. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini Dok, mau nanya, dalam menggunakan CRBG ini, kira-kira apa aja Dok pitfalls? Kan pasti terjadi pendarahan. Kira-kira pitfallsnya apa aja dan bagaimana cara kita overcome-nya, menghindari? Ya. Terima kasih Dok. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, pertama adalah kita harus nanti ada kuliah lagi tentang persiapan pasien. Ya, untuk tadi pertanyaan adalah pendarahan. Ya, kita harus menghentikan pengecekan darah sebelum operasi. Ya, nanti ada kapan untuk, maksudnya pengecekan darah kan macam-macam. Ada yang harus dihentikan 5 hari sebelum operasi, ada yang dihentikan 48 jam sebelum operasi, nanti ada daftarnya. Dan ada yang beberapa jam sebelum operasi. Ya, itu yang pertama. Secara pra-operasi harus kita lihat pasiennya minum obat apa aja, karena itu juga mempengaruhi pendarahan sesudah operasi. Ya. Dan yang berikutnya adalah ya anastomosis kita harus harus baik, jangan sampai ada bocor, ada dog ear atau apapun yang membuat suatu anastomosis itu tidak merata. Makanya tadi saya bilang harus latihan terus gitu, ya, supaya skill kalian meningkat sehingga hasilnya juga akan jauh lebih baik. Yang ketiga adalah hemostasis yang baik, ya. Jadi kita harus lihat semua, ya, harus kita lakukan rawat pendarahan secara seksama, semua tempat anastomosis, semua tempat kita diseksi, semua yang kita gunting, semua harus kita cek kembali bahwa tidak ada pembuluh darah yang terbuka, walaupun itu cuma kecil pembuluh darahnya, kecil, tapi arteri juga akan bisa menyebabkan pendarahan yang berkelanjutan sehingga pasiennya akan kekurangan hemoglobin, sehingga kadang harus kita operasi ulang karena pendarahan tersebut, ya. Jadi itu. Dan yang berikutnya adalah, ya kan, saat operasi itu pasti kita pakai heparin, ya, dengan tujuan ACT yang lebih dari 480. Begitu kita udah selesai operasi dan kita udah off bypass, itu kita kasih protamin, antidotumnya heparin. Ya, kita harus kembalikan nilai ACT-nya kembali ke normal. Kalau misalnya kita sudah kasih protamin ternyata ACT-nya masih tinggi, ya itu juga bisa menyebabkan suatu pendarahan. Jadi kita harus cek laboratorium bahwa ACT-nya udah kembali baik. Nah, itu adalah
hal-hal yang harus kita perhatikan saat sebelum operasi dan sesudah operasi untuk menghindari suatu perdarahan. Pertanyaan lagi? Silahkan. Terima kasih. Apa aja boleh? Izin dok. Ya, silahkan. Tadi dokter menjelaskan kalau seandainya kita pakai dua-dua 5 atau 5, tadi dok akan beresiko terjadinya infeksi di rongga dada, sternum dan sebagainya dok. Nah kalau seandainya kita pakai SPG yang panjang itu ada resiko sama kaki pasiennya nggak dok? Kalau seandainya nanti setelah operasi dok? Jauh lebih jarang karena kan yang diambil adalah vena. Risikonya paling ya maksudnya risiko infeksi luka operasi apapun bisa terjadi, tapi rendah lah, kita usahakan rendah kalau sterilitas kita bisa kita jaga ya. Dan risiko untuk pasiennya adalah kalau kita ambil SVG itu umumnya adalah di awal hanya bengkak saja, jadi karena kan kita mengambil suatu pembuluh darah dari kaki sehingga aliran darah itu masih akan terhambat sehingga pasti kakinya akan udem. Sehingga saran kita untuk pasien-pasien yang telah diambil SVG adalah mereka harus pakai stocking ya untuk supaya tetap terkompres kakinya supaya tidak bengkak. Karena kalau bengkak lukanya akan regang, lukanya akan bisa terbuka. Makanya harus pakai stocking sudah operasi. Jadi sebenarnya untuk komplikasi yang paling kecil adalah memang SVG ya, ambil dari vena, tapi sayangnya potensinya dia paling kurang baik dibanding arteri, tapi ya tetap bagus kalau tidak ada yang lain gitu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi deh. Ya, silakan. Untuk teknik ini dokter, untuk harvesting SVG itu sendiri dokter, apakah sudah saatnya teknik notas dari SVG harvesting itu dibiasakan mengingat tingginya angka failure pada teknik yang konvensional yang gitu? Betul, ya. Ya sebenarnya sih kita harus melihat ya. Sekarang obat-obatan juga udah sangat baik. Ya, obat-obatan untuk meningkatkan untuk potensinya menjadi lebih baik ya. Penelitian-penelitian yang membilang bahwa vena itu hanya bertahan 10 tahun kira-kira 60% atau 50% itu kan artinya 10 atau 20 tahun yang lalu dilakukan dengan berbagai teknik dan keadaan yang berbeda dengan sekarang ya. Kalau kita sekarang ngambil yang no touch teknik itu memang ya banyak penelitian yang bilang lebih baik ya, tapi ya itu tergantung juga senternya gitu. Kalau dia memang ya ada center yang bilang ya yang ngambil vena di center itu adalah perawat khusus pengambil vena, bahkan mungkin dia saking jagonya ngambil vena mungkin hasilnya juga akan jauh lebih baik dibanding mungkin no touch teknik. Bisa aja yang diambil oleh seorang PBDS yang baru belajar ngambil vena. Itu kan sesuatu yang harus juga dipertimbangkan. Tapi kalau memang penelitian menunjukkan memang no touch teknik itu angkanya potensinya lebih baik, di angka bahkan mendekati arteri radialis. Radialis kan 80%, mungkin dengan no touch bisa 70-75%. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi memang tidak sebaik mamari yang 90% lebih. Jadi ingat, mamari adalah konduit yang paling bagus dan harus kalian berikan kepada pasien yang akan kalian lakukan CABG. Ya, oke, kalau begitu kita tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.